Perkenalkan, saya sendiri Abdul Aziz, biasa dikenal dengan Aziz. Saya asli Magelang, tepatnya di daerah Tempuran. Di sini saya jurusan S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan pada pemira saat ini, saya mencalonkan diri sebagai Ketua BMKM tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tati, biasa dipanggil Tati. Dari program studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di Pemira ini saya sebagai wakil ketua dari OSIS. Perkenalkan, saya sendiri Teddy Firmansyah dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya masih menjabat di BMKM sebagai staf Kastrat. Lalu aku Rafsan Jenis Ahmad dari Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Bangunan. Nah, saat ini aku tuh masih di staf Adkesma, Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa gitu. Saya mahasiswa hukum semester 5, suka tantangan. Saya Tati, tidak suka overthinking. Aku orang yang bertanggung jawab. Wow. Terus Mas Panjani? Sosialisme dalam kehidupan itu perlu. Aku suka bicara sama suka bergaul. Bijaksana, berwibawa, dan satunya menghormati atau sopan santun. Kalau dari Mas Teddy? Kalau dari aku disiplin, tanggung jawab, sama menghargai. Pendidikan biologi, lulu, sama overthinking. Kami dari Paslon 2 di calon ketua dan wakil ketua BMKM. Jadi berangkat dari kesadaran bahwasannya BMKM tahun ini telah baik menjalankan tugasnya. Lalu kami dalam 2 tahun kurang lebih ini dalam lingkup eksekutif. Jadi adalah hal yang menambah pembelajaran serta pemahaman bagaimana dinamika kampus itu berjalan. Kami berusaha mengambil langkah yang lebih jauh lebih dalam, memberanikan hati untuk menghadirkan secara lebih dengan menuh harapan untuk BMKM nantinya. Itu sih. Kalau dari Mas Panjani? Ketika kita udah tahu permasalahannya itu apa aja, masa iya kita diam? Masa iya kita harus apatis? Ya kita hajar, kita lakukan, kita implementasikan, kita aktualisasikan ilmu yang telah kita dapat di dalam lingkup kampus ataupun luar kampus kayak gitu. Yang kemarin itu yang memang dalam sistem BEM sendiri kan udah bagus, tapi kan saya menemukan ada yang kurang gitu loh. Dan saya sendiri berpikir ini kalau saya bisa merubah, kenapa tidak? Jadi ingin merubah gitu. Ya merubah yang lebih baik lah, juga melengkapinya. Seperti itu sih. Kalau aku, benar yang dikatakan Aziz bahwa nyalon itu bukan perihal jadi orang penting atau apa gitu, tapi emang berangkat dari kesadaran. Dulu pun kan aku juga PSDM ya, tahu gimana SDM atau mahasiswa yang ada di UNTID gimana, apalagi di FKIP gitu. Nah berangkat dari situ kayak mau nyalon lah gitu. Aku pede kemanapun kak, you know lah ya, aku kemana-mana ya teka-teka pede, suka tantangan. Kalau kami karena berangkat dari kesadaran, berarti kami ini gerakan organik. Jadi artinya kami ini untuk menjaga independensi daripada kepentingan mahasiswa UNTID itu sendiri. Sebenarnya kalau mau membicarakan terkait dengan apa sih yang membuat aku yakin maju gitu kan. Sebenarnya kalau terkait dengan kredibilitas ataupun yang menjadi patokan keahlianku apa itu sendiri, aku nggak bisa menjamin itu. Karena apa? Karena kadang orang lain yang bisa menilai diri kita kan. Walaupun dari saya sendiri, saya tahulah saya dalam hal apapun, kadang dalam hal bidang tertentu saya bisa, tapi tidak semuanya gitu loh. Terkait dengan saya sendiri suka menganalisis masalah atau menganalisis sosial lah, walaupun tidak secara mendetail, tapi dari situ. Dan juga saya sendiri dibantu dengan keilmuan saya terkait dengan hukum, sehingga
kita tahulah kalau permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa atau di masyarakat pasti berkaitan dengan hukum. Yang mana kita tahulah Indonesia nyatanya negara hukum gitu kan, tapi nyatanya seperti itu. Jadi keunggulan saya sendiri, saya memang dalam hal ketika berusaha dengan hal tersebut gitu loh. Jadi dari panca itu ya yang saya sebutkan itu yang pada waktu debat lalu, itu adalah sebuah inovasi yang baru dan itu belum pernah dibuat ataupun belum pernah direalisasikan oleh di Unila itu sendiri. Dan kami juga akan bergerak pada bidang EBT atau energi baru terbarukan. Nah di situ pastinya dari kayak stakeholder ataupun pemerintah akan membantu kami untuk mewujudkan itu semua. Gitu. Terus dari Mas Adi, kira-kira impact-nya apa gitu buat mahasiswa? Kalau dari kami sih karena sesuai dengan visi kami itu mewujudkan BMKM yang interaktif dan serta memberikan kebermanfaatan yang nyata. Artinya BMKM ini nggak bisa berjalan sendirian, perlu adanya sinergisitas dengan fakultas-fakultas seperti itu. Dan pasti kami nantinya jika terpilih akan merangkul kawan-kawan yang di fakultas untuk mengkaji suatu isu demi kesejahteraan KM Untidar. Yang pertama terkait dengan kalau itu biasanya sudah kata biasa sih, kesejahteraan mahasiswa gitu loh. Walaupun kesejahteraan itu yang tahu bagaimana. Yang pertama kan terkait dengan kita paham dulu kondisi mahasiswa seperti apa dan apa sih yang dibutuhkan dari mahasiswa itu sendiri. Karena oke lah ya kemarin diusahakan terkait dengan UKT dan juga lain-lain, tapi kan dari tindak lanjut itu kan belum mencapai kategori yang sempurna itu kan, masih perlu pengawalan, perlulah dianalisis lebih dalam gitu loh, apakah itu sudah mencapai target kita, sudah mencapai tujuan atau sasaran atau belum gitu loh. Selama ini yang terjadi dan saya mengalami sendiri memang iya. Iya. Lalu bagaimana Mas Aziz dan pasangannya sendiri untuk menghapuskan stigma ini? Kalau dari kami kemarin memiliki metode terkait dengan program kerja atau apa sih yang akan dibawa besok. Itu yang pertama dalam penyusunan proker atau program kerja sendiri itu nanti akan ada kuesioner terkait dengan apa sih yang atau keresahan yang mereka butuhkan gitu loh. Nah dari kuesioner itu kan nggak seluruhnya kami bakal buat program kan, tapi nanti dikorelasikan atau kerucutkan lagi apakah dalam bidang tertentu, apakah bentuk pengabdian, bentuk akademik atau apapun gitu loh. Karena visi kami di situ ada kata interaktif, pastinya nanti kami akan melakukan kolaborasi dengan beberapa ormawa yang ada di Untidar. Apa sih urgensi dari proker ini tuh untuk apa gitu. Dan kami juga ketika akan melaksanakan proker akan merangkul kawan-kawan di ormawa, salah satunya dengan kita akan advokasi bersama juga salah satu di situ yang bisa kita lakukan dalam untuk apa sih proker yang akan dilakukan itu yang untuk kesejahteraan KM Untidar gitu. Nantinya ada beberapa aspirasi dari teman-teman ormawa kita aktualisasikan dalam bentuk proker. Nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman UKM atau teman-teman ormawa gitu. Jadi kita tahu sebelum kita menyusun program kerja nantinya kita tahu apa sih yang dibutuhin mahasiswa. Dari itu nanti kita akan membuat program kerja yang memang sesuai gitu, enggak terus program kerja ini dapatnya dari pemikiran pemikiran dari anggota BEM sendiri, tapi ada campur tangan atau ada peran aktif dari mahasiswa umum seperti itu. Untuk menghapus stigma yang dimana ini aku dari buku yang aku baca itu dari Niccolo Machiavelli yang dimana tuh judulnya Il Principe, yang dimana adalah sang pangeran. Jadi ketika sang pangeran itu berasal dari masyarakat biasa ataupun masyarakat paling bawah, ya sang pangeran akan mengerti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar. Dan ketika ada permasalahan ya udah sang pangeran pasti akan turun langsung. Jadi bener-bener top to bottom, dari atas ke bawah kayak gitu, untuk menghilangkan kasta-kasta ataupun stigma pembatas kayak gitu.
Di sini perlunya apa ya, MOU gitu antara DPMKM dan BMKM. Ranah-ranah yang seperti apa yang akan diambil dalam BMKM ataupun dalam DPMKM gitu. Kalau misal masalah tersebut sudah disepakati bahwa DPMKM yang akan mengambil peran tersebut, kita percayakan saja kepada DPMKM. Tapi ketika MOU tersebut di situ berbunyi bahwa ini ranah BMKM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka BMKM akan bergerak untuk menjadi solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi ketika udah ada MOU pun, walaupun yang megang itu BMKM ataupun DPM, tapi kita juga akan melakukan gabungan, sinergitas untuk menyelesaikan sebuah kasus. Jadi ketika kita udah satu barisan kuat, kita udah satu suara untuk menyelesaikannya, pasti akan lebih mudah karena birokrasi itu takut pada eskalasi pergerakan yang masif dan massal kayak gitu. Bem, karena gini, kalau dalam konstitusi DPM kan sebagai lembaga legislatif, di mana ranahnya adalah ranah dalam membuat peraturan perundangan atau pengawasan, sedangkan eksekutifnya kan adalah bagaimana cara pelaksanaannya gitu loh. Nah, sehingga sebenarnya kalau dalam turun ke mahasiswa atau secara langsung, oke, memang dalam ranah KM atau BEM sendiri memiliki wewenang tersebut, tapi kita juga tidak bisa menyampaikan terkait dengan fakultas juga himpunan, karena ujung tombak dari Permata Dewan Tidar itu adalah himpunan sendiri, seperti itu. Terus alurnya gimana sih? Alur masuknya misalkan dari masalah kemudian naiknya atau gimana sih? Kalau terkait dengan alur penyelesaian kasus atau permasalahan yang ada gitu kan, rencana dari kami besok kan ada departemen advokasi sendiri. Nah, gimana alurnya nanti ketika memang dari kami turun ke fakultas juga himpunan, menanyakan atau kita konsolidasi nih, ada permasalahan apa sih gitu. Nah, ketika ada permasalahan, kita tanya sudah sampai mana permasalahan tersebut atau penyelesaiannya gitu loh. Ketika memang sudah diusahakan, sudah ditempuh jalan terkait dengan misalkan sudah ranah ke fakultas, bahkan sampai dekan kok tidak ada titik terangnya, berarti memang perlu untuk BEM turun tangan gitu loh. Tapi ketika memang sudah diusahakan oleh himpunan, oleh fakultas dan sudah memiliki jalan keluar, berarti kan itu sudah diselesaikan gitu loh. Walaupun masih perlu ada pendampingan ataupun pengawal terkait dengan permasalahan tersebut. Kalau untuk mahasiswa, kalau misalkan untuk UKM yang tidak diawasi oleh himpunan sendiri, Kalau di UKM itu nanti kan kita rencananya ada Departemen Dalam Negeri. Nah, Departemen Dalam Negeri nantinya akan seperti sambang UKM yang seperti kemarin sama UKM. Nah, nanti di situ kayak pengumpulan aspirasi. Nah, dari Departemen Dalam Negeri itu aspirasi dari UKM itu akan dikelola lebih lanjut di Departemen Aspirasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, dan nantinya akan dijembatani oleh kita menuju ke birokrat yang lebih tinggi. Suara mahasiswa. Aktivis lulus lama. Aktivis lulus lama. Jadi ketika kita belajar, kan itu belajarnya bukan hanya pada berfokus pada nilai, tapi mengerti bagaimana isi dari setiap mahasiswa itu apa aja. Ketika lulusnya lama, pasti orang itu akan mengetahui lebih banyak dibandingkan orang yang lulusnya cepat. Di titik mahasiswa kampus. Masuk kampus. Mahasiswa kampus sih. Rapat. Malam minggu rapat organisasi. Ujian. 2, 3. Ujian. Demo. Sih. Capek Organisasi. kuliah. Capek karena kuliah. Dua-duanya sih, tapi Sakit. protokol jalan tapi sakit. Dana rendah. Dana rendah. Efektivitas. Lebih ke kerjasama. Kerjasama. Konsistensi. Loyalitas. Maksudnya Loyalitas. Karena prestasi. 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 bisa di apa Karena prestasi.